الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka menghadiri majelis ta'lim, ya, walaupun dalam suasana yang rileks, tapi kita tetap mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah, ya, tambahan ilmu, sehingga kita lebih memahami agama kita, ajaran agama kita, sehingga kita dalam kehidupan lebih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk Nabi yang tercinta, Nabi kita yang mulia, suri tauladan kita, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas sedikit hal yang berkaitan dengan doa. Doa ibadah yang sudah kita ketahui bersama. Satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mungkin selama ini, ya, kita tidak begitu tahu mengenai syarat-syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengenai adab-adabnya, agar besar harapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk penyampaian mengenai hal-hal tersebut. Sebagian mungkin kita sampaikan secara ringkas saja. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai syarat-syarat dalam berdoa, kita perlu pahami bahwa doa memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ibadah yang lain. Ibadah masing-masing memiliki keutamaan-keutamaannya, ya. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh para ulama ahli hadis, di antaranya oleh Syekh Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Makna hadis ini adalah doa dialah ibadah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan beda maknanya kalau Rasulullah mengatakan hanya ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah dengan kalimat ad-du'a'u huwal ibadah. Ya. Di sini ada penekanan. Kata Nabi SAW, doa dialah ibadah, itulah ibadah. Seolah-olah tidak ada ibadah yang lain. Seolah-olah ibadah yang paling sempurna, seolah-olah hakikat dari ibadah itu adalah doa. Kenapa demikian? Apakah sholat bukan ibadah? Sholat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan doa dialah ibadah? Karena kata para ulama, salah satu hikmahnya ibadah doa adalah ibadah yang paling bisa mengantarkan kita kepada hakikat ibadah. Apa hakikat ibadah? Makna dari ibadah itu, ibadah maknanya adalah al-khudu' wat tadallul.
al-khudu, tunduk, patuh. Tazallul, merendahkan diri, itu namanya ibadah. Jadi kalau kita ibadah dengan rasa bangga, ya, malah menimbulkan kesombongan, itu belum beribadah. Ibadah itu tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah, penghambaan. Seperti seorang hamba sahaya kepada tuannya. Dia patuh, disuruh kerjakan ini, laksanakan. Suruh kerjakan itu, laksanakan. Dan dia merendahkan diri pada tuannya. Nah, ibadah doa itu salah satu ibadah yang paling bisa mengantarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kita kadang, Pak, Ibu, ya, kadang kita misalkan sholat, Allahu Akbar, ya, kita baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim. Pikiran kita bisa kemana? Kemana-mana. Sulit untuk fokus. Tapi ketika kita berdoa, kita sedang sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, sudah capek aku berobat kemana-mana, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Sembuhkan. Hati kita akan hadir, pikiran kita akan fokus. Orang yang meminta, Pak, tidak mungkin dia meminta dengan meninggikan diri. Orang meminta itu pasti di bawah, merendahkan dirinya. Sama halnya kalau kita minta kepada manusia, kita ada keperluan, mau berhutang misalnya, mau pinjam uang, mau tidak mau kita merendahkan harga diri kita. Demikianlah doa, ya. Ketika kita berdoa, kita akan mudah terbawa untuk merendahkan diri di hadapan Allah, menyampaikan kebutuhan kita, meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita perlu memenuhi syarat-syaratnya, persyaratannya, dan menjauhi penghalang-penghalangnya. Karena ada hal-hal yang akan menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, yang pertama dan paling utama, berdoa hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Hanya ini harus digarisbawahi. Meskipun kita berdoa kepada Allah, kemudian kita minta kepada yang lain, tidak akan diterima doa kita. Harus hanya kepada Allah satu-satunya. Karena begitulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, kata Allah, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Tidak boleh dicampur dengan yang lain, karena kita diperintahkan untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, kata Allah dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mukhlisin, ya, dalam keadaan murni, memurnikan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tidak boleh Allah disekutukan dengan sesuatu apapun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Jangan jadikan tandingan bagi Allah syai'a, sesuatu apapun. Baik itu batu, pohon, jin, orang-orang soleh, para nabi, para malaikat,
tidak boleh diminta selain Allah, tidak boleh diminta. Sesuatu apapun Allah tidak memberikan pengecualian dalam beribadah. Maka ini syarat yang pertama. Doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, belum baligh. Perhatikan bagaimana beliau menanamkan akidah yang benar semenjak kanak-kanak. Kata Rasulullah, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ananda, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Apa itu? Di antaranya yang beliau ajarkan, "Iza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta kepada siapa? Kepada Allah. Ini harus diajarkan anak-anak, ya. Jangan sampai terkontaminasi dengan tayangan-tayangan media. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan kepada Allah. Jangan minta sama Om Jin, jangan minta sama Ibu Peri, ya. Dari kecil anak-anak sudah dibiasakan. Ketika dia dalam kondisi sulit, kondisi kesusahan, ajarkan untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ibadah termasuk di dalamnya doa hanyalah kita diperintahkan ditujukan kepada Allah satu-satunya. Kemudian syarat yang lain agar doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah, yaitu jauhilah segala harta yang haram. Jauhilah segala harta yang haram. Kenapa? Karena harta yang haram adalah salah satu penghalang dikabulkannya doa. Ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, hadisnya sahih, Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang dia ini berada dalam perjalanan jauh, ash'asa akhbar, rambutnya sudah kusut berdebu, bajunya kotor, ya. Dalam perjalanan jauh, dalam kondisi kesulitan. Kenapa Rasulullah sebutkan itu? Karena kondisi ini adalah salah faktor-faktor penunjang dikabulkannya doa. Kita dalam perjalanan, kondisi kesulitan, sudah kotor berdebu. Tentunya orang kalau kesulitan dalam kondisi demikian, ketika berdoa akan sungguh-sungguh. Kemudian kata Rasulullah, ya muddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit, berdoa maksudnya. Kemudian dia berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, Rabbi misalnya seperti itu. Ya. Kondisi-kondisi ini dalam kondisi perjalanan kesusahannya, kemudian dia menengadahkan tangan meminta kepada Allah dengan menyebut sifat-sifat Allah. Ini mestinya faktor-faktornya sudah banyak, dia layak untuk ditolong oleh Allah, dikabulkan doanya. Akan tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi, akan tetapi dia ini makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram. Bukan maksudnya dia makan misalnya seperti babi atau apa, minum khamar, tidak. Makanannya halal mungkin, tapi sumber pendapatannya, penghasilannya yang haram. Pakaiannya dari yang haram kata Nabi, dan dia hidup tumbuh dari yang haram. Maka kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena harta yang haram. Sungguh-sungguh berdoa dalam kondisi kesusahan,
dengan menengadah, memohon, mengibah-ibah kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah karena harta yang haram. Karena itu bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, jauhi harta yang haram ya. Dengan jalan apapun ya, dengan merampas hak orang lain ya, dengan menipu, dengan korupsi ya, dengan menzalimi orang lain ya. Ada sebagian orang, salah satu trik dia memasarkan produknya, dia bujuk orang tersebut yang awalnya sebenarnya orang ini tidak ingin beli produknya misalnya ya, karena sudah coba ini, sudah coba itu, akhirnya tidak keenaan, orang terpaksa beli. Ini makan harta orang lain dengan cara yang batil, tidak boleh seperti ini. Ini termasuk harta yang haram. Akad jual beli harus antaradin, saling ridho sama ridho. Setengah terpaksa tidak boleh, apalagi terpaksa, benar-benar dipaksa, tidak boleh ya. Kalau dirayu boleh, dirayu sampai dulu, tapi jangan sampai dia terpojok seolah-olah ibu kan sudah coba ini, sudah coba itu, kok tidak jadi beli misalnya. Itu tidak boleh, dia memojokkan. Itu bukan rayu, itu ya pemaksaan, setengah pemaksaan. Maka bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ini akibatnya bukan kecil. Pengaruh harta yang haram ini, kita minta kepada Allah siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang saleh. Kita berharap nanti kita telah wafat, anak ini bisa mendoakan kita. Tidak dikabulkan oleh Allah. Anak kita sudah diajari ngaji, sudah didatangkan guru ngajarkan sholat, kok bandel lagi. Coba periksa usaha kita, coba introspeksi ya, pendapatan kita. Barangkali ada yang bukan hak kita berikan kepada keluarga kita ya. Alangkah ruginya. Kerugiannya bukan hanya sampai di dunia ini. Kalau doa kita tidak dikabulkan Allah, sampai ke akhirat. Kita meninggal dunia, anak kita jadi anak yang durhaka misalnya, alangkah ruginya. Hanya demi sedikit harta duniawi, yang padahal harta itu sudah ditetapkan Allah sebagai rezeki kita sebenarnya. Karena rezeki kita sudah ditetapkan Allah sampai ajal kita. Baik kita kejar dengan cara yang haram ataupun kita berusaha dengan cara yang halal, tidak akan berubah. Tidak akan berubah dia. Sudah Allah takdirkan. Karena itu bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benarlah berusaha untuk menghindari, menjauhi harta yang haram, yang bukan hak kita. Kemudian di antara syarat yang lain, syarat yang lain yaitu berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa dengan penuh keyakinan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang dia ragu-ragu dikabulkan atau tidak oleh Allah ya. Kata Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dalam kondisi engkau yakin akan dikabulkan oleh Allah. Harus yakin. Kalau kita tidak yakin, ragu-ragu, ya Allah, kalau kau nak sembuhkan, sembuhkanlah ya Allah. Kalau enggak, ya terserah kau lah ya Allah. Ini doanya enggak sungguh-sungguh. Harus berdoa dengan penuh keyakinan ya. Harus berdoa dengan penuh keyakinan. Ini beberapa di antara syarat-syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang lain, tidak boleh berdoa untuk suatu perbuatan maksiat. Tidak boleh
berdoa untuk suatu perbuatan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa kita ketika kita meminta untuk suatu perbuatan doa yang mengandung maksiat, ya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad, dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, ya, hadisnya hasan sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bi da'watin illa atahu Allah iyyaha." Kata Rasulullah, tidaklah di bumi ini, di dunia ini, seorang muslim berdoa kepada Allah kecuali akan Allah berikan. Ya, dalam riwayat yang lain, imma an yu'ajjilaha wa imma an yudakhkhiraha lahu. Bisa disegerakan, bisa ditunda, ya, bisa diakhirkan. Au sarafa anhu minas su'i mislaha, atau dia dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengan yang dia minta. Nah, ini kata Rasulullah, orang yang berdoa itu tidak akan pernah rugi. Dia minta sesuatu, ya Allah, aku ingin rumah senilai 2M misalnya. Kok tidak dikabul-kabulkan? Ternyata dia kemarin di lampu merah hampir saja ketabrak truk misalnya. Kalau katakanlah kakinya patah, mungkin biaya dan lain sebagainya mungkin hampir setara dengan yang dia minta. Jadi doa tidak selalu diberikan apa yang kita minta. Bisa kita dihindarkan dari keburukan yang setimpal, yang sama setara dengan yang kita minta. Apa syaratnya? Malam yad'u bi ismin aw qati'atir rahim. Selagi dia tidak berdoa untuk maksiat, untuk dosa, atau memutus hubungan silaturahim, hubungan rahim, hubungan kekerabatan, hubungan darah. Ya, kalau dia berdoa, ya Allah, adikku itu, ya Allah, sering datang, kalau datang selalu minta duit, ya Allah, jauhkanlah dia, ya Allah, jangan ketemu sama aku lagi. Ini yang memutus hubungan rahim. Tidak boleh. Allah tidak akan kabulkan doa kita kalau di dalamnya ada memutus hubungan rahim, ya. Atau berbuat dosa, ya Allah, aku kepinginnya dapat, ya Allah, cewek yang cantik, yang ini, yang artis, maksudnya mau berzina, maka ini tidak boleh. Doa seperti itu tidak akan dikabulkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perhatikan, ini beberapa syarat, ya. Sekaligus juga penghalang. Kebalikannya adalah penghalang. Ketika kita memiliki harta yang haram, ya, untuk kehidupan kita, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita berdoa untuk suatu hal yang memutuskan hubungan rahim, maka doa kita juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat-syarat tadi terpenuhi, maka besar harapan doa kita dikabulkan Allah. Disempurnakan lagi dengan adab-adabnya. Jadi ada adabnya dalam berdoa. Tidak tiba-tiba kita langsung, ya Rabbana atina fid dunya, ya, Allahumma inni as'aluka ilman rizqan thayyiban misalnya. Ada adab-adabnya agar doa kita dikabulkan. Di antaranya adabnya yang pertama, mengawali doa dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengawali doa dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza shallaha ahadukum falyabda bi tahmilillahi was sana'i 'alaikum, tsumma liyusalli 'ala nabi, tsumma liyad'u ba'da ma syaa." Kalau seseorang berdoa, awali dengan pujian, sanjungan kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin,
hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baru kemudian dia bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Baru dia minta apa yang dia inginkan. Sebagai ulama merinci lagi, solawat itu dalam doa bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga yang lebih sempurna di awal dan akhir. Ya, jadi sudah selesai kita berdoa, Rabbana atina fid dunya dan sebagainya. Di akhir kita tutup lagi dengan salawat lagi, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, atau lafaz yang lain. Kemudian walhamdulillahi rabbil alamin, atau wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Puji lagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adab berdoa, ya. Kemudian juga adab yang lain yaitu sebentar lagi, ya. Belum ya? Sudah masuk ya? Ya, kita break dulu, insyaallah dilanjutkan Pak ya. Ya. Sebentar setelah Isya insyaallah ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yeah.